Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asri Isna Safitri dengan NIM 241080200101. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait biografi pemikiran Islam pada dinasti Abbasiyah, yaitu Ibnu Sina. Langsung saja kita mulai. Ibnu Sina yang dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi atau 370 Hijriah di Afshanah, yaitu sebuah desa kecil dekat Bukhara yang sekarang wilayah Uzbekistan, yang pada masa itu termasuk dalam kekuasaan dinasti Samaniyah, salah satu kerajaan Islam yang berada di bawah pengaruh politik dan juga intelektual dinasti Abbasiyah. Ayahnya Abdullah merupakan seorang pejabat pemerintah Samaniyah dan juga sekaligus seorang intelektual yang beraliran filsafat Islamiyah. Lingkungan keluarganya yang terbelajar membuat Ibnu Sina tumbuh dengan kecintaan pada ilmu pengetahuan dan juga pemikiran rasional. Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak usia dini. Pada usia yang ke-10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan juga menguasai dasar-dasar bahasa Arab, sastra, serta ilmu-ilmu keislaman seperti fikih dan juga tafsir. Setelah itu, ia mempelajari logika, matematika, geometri, fisika, dan juga filsafat di bawah bimbingan ulama dan cendekiawan di Bukhara. Salah satu gurunya yang berpengaruh adalah Natili, seorang filosof peripatetik atau pengikut Aristoteles. Namun, Ibnu Sina segera melampaui gurunya dan mempelajari sendiri karya-karya Aristoteles, Galen, dan juga Plotinus yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di masa Abbasiyah. Nah, ketertarikan pada ilmu kedokteran muncul pada usia remaja. Ia mempelajari berbagai kitab kedokteran Yunani dan juga Persia, serta melakukan praktik medis secara langsung. Ia mengatakan bahwa ilmu kedokteran mudah dibandingkan dengan filsafat karena dapat dipahami dengan latihan dan juga pengalaman empiris. Pada usia ke-16 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi dokter profesional yang terkenal karena keberhasilannya menyembuhkan berbagai penyakit. Kecerdasannya menarik perhatian penguasa Samaniyah di Bukhara. Ketika Sultan Nuh bin Mansur jatuh sakit dan para tabib istana gagal menyembuhkannya, Ibnu Sina dipanggil untuk membantu. Ia berhasil menyembuhkan sang sultan dan juga sebagai imbalannya diberi izin untuk menggunakan perpustakaan kerajaan Samaniyah yang terkenal sebagai salah satu perpustakaan terbesar di dunia Islam saat itu. Pengalaman ini sangat memperkaya pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Namun setelah keruntuhan dinasti Samaniyah oleh serangan bangsa Turki, Ibnu Sina hidup berpindah-pindah. Ia sempat tinggal di Hawarazm, Gurgan, Ray, Hamadan, dan Isfahan, wilayah-wilayah yang masih berada dalam pengaruh kekuasaan dinasti Abbasiyah Timur.
Di Hamadan, ia sempat diangkat menjadi wazir atau menteri oleh penguasa Buwaihiyah Syam ad-Daulah dan kemudian menjadi tabib kerajaan di Isfahan di bawah Ala ad-Daulah Kalkuit. Di sela-sela tugas politik dan pemerintahan, Ibnu Sina tetap menulis dan juga mengajar berbagai ilmu pengetahuan. Nah, Ibnu Sina adalah seorang polimet, ilmuwan serba bisa yang produktif. Ia menulis lebih dari 240 karya ilmiah, meskipun hanya sekitar 150 yang masih ada hingga saat ini. Karya-karyanya meliputi ada filsafat, kedokteran, fisika, kimia, logika, matematika, musik, dan juga astronomi. Dua karya terbesarnya yang paling terkenal yaitu yang pertama ada Al-Qanun fi al-Tibb atau Kanon Kedokteran. Nah, karya monumental ini terdiri dari 5 jilid besar yang membahas teori dan juga praktik kedokteran, anatomi, farmakologi, serta penyakit dan pengobatannya. Al-Qanun fi al-Tibb menjadi rujukan utama di sekolah-sekolah kedokteran Islam dan Eropa selama lebih dari 600 tahun. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerald of Cremona pada abad ke-12 dan menjadi buku wajib di universitas-universitas Eropa seperti Bologna, Montpellier, dan Padua hingga abad ke-17. Ibnu Sina memperkenalkan konsep diagnosis, eksperimen klinis, dan juga hubungan antara tubuh dan jiwa dalam kesehatan manusia. Kemudian yang kedua itu ada Asy-Syifa atau Kitab Penyembuhan atau The Book of Healing. Nah, ini adalah ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang luas, mencakup logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Melalui karya ini, Ibnu Sina menyatukan pemikiran Aristoteles, Plato, dan juga filsafat Islam dalam suatu sistem yang rasional dan juga teologis. Ia mengembangkan konsep tentang wujud atau maujud dan juga esensi atau mahiyah yang kelak akan berpengaruh besar pada filsafat Islam dan juga Barat, terutama terhadap Thomas Aquinas dan filsafat skolastik di Kristen di Eropa. Nah, selain dua karya besar tersebut, Ibnu Sina juga menulis kitab Al-Najah, kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, Al-Hidayah, dan Risalah fi Al-Nafs atau Risalah tentang jiwa. Dalam bidang astronomi dan fisika, ia juga menulis teori gerak yang mendahului konsep inersia yang baru ditemukan di Eropa pada berabad-abad kemudian. Nah, dalam filsafat, Ibnu Sina mengembangkan sistem berpikir yang dikenal sebagai Avicennisme, yaitu perpaduan antara rasionalisme Yunani dan juga teologi Islam. Ia membedakan antara zat dan juga wujud sebagai konsep metafisik yang menjadi landasan penting dalam filsafat Islam. Ia juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada bergantung pada wajib al-wujud, yaitu Allah yang menjadi sebab pertama segala wujud di alam semesta ini. Dalam bidang kedokteran dan psikologi, Ibnu Sina menegaskan pentingnya keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan juga lingkungan dalam menjaga kesehatan. Ia telah memahami konsep psikosomatik, yaitu hubungan antara kondisi mental dan juga fisik, jauh sebelum ilmu modern yang menemukannya.
Dalam logika dan epistemologi, ia menekankan pentingnya pengalaman empiris dalam memperoleh pengetahuan, tetapi tetap mengakui wahyu dan akal sebagai sumber kebenaran tertinggi. Ibnu Sina hidup di masa ketika kekuasaan dinasti Abbasiyah masih menjadi pusat peradaban Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Meski secara politik Abbasiyah mengalami kemunduran, namun kegiatan ilmiah dan juga filsafat berkembang sangat pesat di bawah perlindungan dinasti-dinasti bawahan seperti Buwaihiyah, Samaniyah, dan juga Kakuyid yang masih mengakui legitimasi Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Ibnu Sina menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh pada era ini, melanjutkan tradisi intelektual Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad, tempat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India ke dalam khazanah Islam. Pemikirannya menjadi jembatan antara filsafat Yunani klasik dan juga pemikiran alam rasional, serta memengaruhi para filosof besar setelahnya seperti Al-Ghazali, Fakhruddin Al-Razi, Suhrawardi, dan Mulla Sadra. Di dunia barat, pengaruhnya terasa kuat pada Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan filsafat skolastik Eropa. Karena kontribusinya, ia dijuluki sebagai The Prince of Physicians dan dianggap sebagai bapak kedokteran modern Islam. Pada masa tuanya, Ibnu Sina menetap di Isfahan di bawah perlindungan penguasa Ala ad-Daulah Kakuyid. Meskipun hidupnya sering diwarnai konflik politik dan pengembaraan, ia tetap menulis dan mengajar hingga akhir hayat. Ia wafat pada tahun 1037 Masehi atau 428 Hijriah di Hamadan, Persia atau Iran modern pada usia yang ke-57 tahun karena penyakit kolik usus yang dideritanya. Makamnya hingga kini masih berada di kota Hamadan dan menjadi salah satu situs sejarah penting di Iran. Warisan intelektual Ibnu Sina melampaui zamannya. Ia menjadi simbol kejayaan ilmu peradaban Islam pada masa Abbasiyah, ketika ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga kedokteran berkembang pesat di bawah naungan iman dan akal. Pemikirannya mengilhami generasi ilmuwan Muslim dan juga Barat selama berabad-abad, menjadikannya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait biografi Ibnu Sina. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.